I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Sebagai ketua tim. Halo, perkenalkan nama saya Nur Hidayah selaku kepala ruangan. Halo, saya Safira sebagai perawat 1. Halo, perkenalkan nama saya Selvia sebagai perawat 2. Halo guys, di sini saya atas nama Ditirasi sebagai perawat konselor. Halo, perkenalkan nama saya Rizka Aulia sebagai pasien. Halo, perkenalkan nama saya Inwani Salim. Di sini saya sebagai keluarga pasien. Halo, saya sebagai dosen pengampung manajemen keperawatan. Selamat menyaksikan video Ronde keperawatan. Kami dari kelompok 1 akan melakukan ronde keperawatan. Adapun tujuan dari ronde keperawatan ini adalah untuk mengidentifikasi masalah dari klien. 10, 9, 8. Di ruang perawatan 2 Mawar Rumah Sakit Rampuang akan dilakukan ronde keperawatan pada salah seseorang pasien. Tahap ronde keperawatan. Sebelum melakukan ronde keperawatan, ketua tim menentukan kasus yang akan dirondekan dan menentukan tim ronde keperawatan. Kemudian tim memenuhi kepala ruangan untuk meminta persetujuan di nurse station. Assalamualaikum. Begini Bu, saya ingin melaporkan mengenai mereka yang sudah 5 hari dirawat dan belum ada perubahan signifikan. Jadi saya berencana untuk melakukan ronde keperawatan. Oh, pasien yang dari Salvador itu ya? Iya Bu, sudah 5 hari tapi belum ada perubahan yang signifikan. Jadi saya berencana untuk melakukan ronde keperawatan dan juga prosedur keperawatan untuk mengatasi masalah dari mereka. Iya, saya setuju. Bagaimana dengan persiapannya dan kapan akan dilakukan ronde keperawatan? Untuk ronde keperawatannya, saya berencana bersama tim. Nanti jam 9 pagi kami akan melakukan tindakan keperawatan. Ya, baik. Silakan dilakukan. Setelah mendapat persetujuan dari kepala ruangan, ketua tim melakukan inform consent kepada pasien dan keluarga di ruang perawat pasien. Permisi, selamat pagi. Bagaimana keadaan tadi? Saya masih terasa tinggi sama saya pusing. Oh begitu. Jadi saya selaku ketua tim bersama tim saya nanti akan berencana untuk melakukan ronde keperawatan untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Apa itu ronde keperawatan sus? Begini Bu, jadi itu ronde keperawatan adalah satu kegiatan yang dimana kami mengajak keluarga dan juga pasien untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka. Oh ya, jadi ini ada inform consent. Jadi bersedia tanda tangani bersama sebagai satu keluarga. Yesus. Coba kita lihat dulu, kita baca ya, baru kita tanda tangan. Oh iya, dengan persetujuan ini, konsen yang sudah ibu tanda tangani, maka kami akan segera merencanakan ronde keperawatan dan juga tindakan keperawatan. Ya, oke, kalau Yesus saya komisi dulu. Ayo. Assalamualaikum. Ya, baiklah. Jadi di sini kita akan merencanakan ronde keperawatan untuk Menaika pada jam 9 pagi besok. Jadi saya pertama yaitu ronde keperawatan yang akan kita rencanakan. Oh, Menaika yang langsung dengan diagnosa tipoid ya? Iya, sudah 5 hari dia belum menunjukkan kemajuan. Jadi kita akan melakukan ronde perawatan kepada Menaika. Jadi apa yang harus dilakukan nurse? Ya, nanti kita akan melakukan pengkajian dalam ronde keperawatan itu untuk mengetahui masalah-masalah yang teridentifikasi pada Menaika. Oke, baiklah, saya permisi dulu. Anggota tim pun melakukan pengkajian di ruang pasien. Assalamualaikum, permisi. Kami perawat yang ditugaskan kepada Menaika. Apa bisa dilakukan sekarang? Yesus. Permisi.
Kami perawat yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan kepada adik. Coba bisa dilakukan sekarang. Baik, kami sudah melakukan pemeriksaan kepada adik kita. Keadaan adik itu sedang dengan suhunya 38,5, tekanan darahnya 110/70, frekuensi nadinya 80 kali per menit, dan untuk pernapasannya 70 kali per menit. Baik, kita sudah melakukan pemeriksaan. Selamat istirahat ya, Dek. Yesus. Setelah melakukan pengkajian, anggota tim pun melaporkan hasil pengkajiannya ke Katim. Permisi nurse. Ya, Kami sudah melakukan pengkajian terhadap Ika. Jadi hasilnya ya. Iya, saya. Ya, baik, saya sudah melihat pengkajiannya, jadi nanti saya juga akan kembali ke ruangan pasien untuk tunggu informasi berikutnya. Ketua tim dan anggota pasien menuju ke ruang pasien untuk melakukan kontrak waktu. Permisi, assalamualaikum. Yesus. Ya baik, Ibu, jadi saya selaku ketua tim akan menginformasikan bahwa kami akan segera melakukan pembelian keperawatan setelah ada data. Dan jadi sekitar jam 9 pagi besok, Ibu akan kami hubung ke ruang kepala untuk mendiskusikan mengenai masalah yang dihadapi oleh Yesus. Terima kasih atas kerjasamanya, Komisi ya, Dek. Iya, sama-sama. Keesokan harinya ronde keperawatan pun dimulai dengan dihadiri kepada ketua tim, kepala ruangan dan anggota tim beserta keluarga pasien di ruang perawat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah berkumpul pada adapun bahasan mengenai ronde keperawatan yang akan dilakukan kepada dan untuk mempersiapkan waktu, saya persilakan kepada Ketua Tim Alicia Elvin untuk membuka diskusi kita pada hari ini. Ya, assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Ibu Nurul selaku ketua kepala ruangan, dan pasien ronde keperawatan kita kali ini adalah Nona Ika dan dengan diagnosa medis demam tipoid. Jadi untuk kalian sudah dirawat 5 hari dan belum ada kemajuan. Maka dari itu kemarin Nurse Via dan juga Nurse Via telah melakukan pengkajian, dan di sini didapatkan bahwa pasien mengalami hipertensi, juga nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh dan juga intoleransi aktivitas. Dan selanjutnya saya persilakan kepada dua anggota tim saya untuk menjelaskan ya mengenai intervensi yang dilakukan. Baik, terima kasih. Intervensi yang kami lakukan untuk mengatasi hipotermia yaitu pertama, observasi tanda-tanda vital. Rasionalnya tanda-tanda vital merupakan acuan untuk mengetahui keadaan umum pasien. Yang kedua, berikan kompres hangat pada daerah dahi. Rasionalnya untuk membantu menurunkan suhu tubuh. Ketiga, berikan minum yang banyak, 1.500 sampai 2.000 cc atau sekitar 2,5 liter per 24 jam. Rasionalnya dengan asupan cairan yang banyak. Keempat, anjurkan pasien menggunakan pakaian tipis dan menyerap keringat. Rasionalnya untuk menjaga agar klien merasa nyaman. Pakaian tipis akan membantu mengurangi penguapan tubuh. Dan yang kelima, kolaborasi dengan dokter dalam pemberian antibiotik dan antipiretik. Rasionalnya, antibiotik untuk mengurangi dan antipiretik untuk mengurangi panas.
Baik, untuk mengatasi masalah nutrisinya, intervensi yang akan kami lakukan yaitu yang pertama, jelaskan kepada klien dan keluarga tentang manfaat makanan nutrisi rasionalnya untuk meningkatkan pengetahuan klien tentang nutrisi sehingga untuk makan meningkat. Kedua, beri nutrisi dengan diet lembek atau lunak, tidak mengandung banyak serat, tidak merangsang maupun menimbulkan banyak gas, dan dihidangkan saat masih hangat. Rasionalnya, untuk meningkatkan asupan makanan karena mudah ditelan. Yang ketiga, berikan makanan sedikit tapi sering. Rasionalnya untuk menghindari mual dan muntah. Yang keempat, sajikan makanan yang bervariasi rasionalnya agar pasien tidak merasa bosan dan nafsu makannya meningkat. Yang kelima, anjurkan menjaga kebersihan oral atau mulut rasionalnya untuk menghilangkan rasa tidak enak pada mulut atau lidah dan dapat meningkatkan nafsu makan. Dan yang keenam, kolaborasi dengan dokter untuk pemberian antasida. Rasionalnya, antasida mengurangi rasa mual dan muntah. Adapun intervensi dari masalah intoleransi aktivitasnya, yaitu yang pertama, kaji keadaan umum pasien. Rasionalnya, untuk mengetahui keadaan umum pasien dan kemampuan klien dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, tingkatkan aktivitas sesuai toleransi, bantu dalam melakukan kegiatan. Rasionalnya, untuk meningkatkan toleransi terhadap aktivitas dan mencegah kelemahan. Yang ketiga, beri posisi yang nyaman, rasionalnya agar klien bisa beristirahat dengan nyaman. Dan keempat, bantu aktivitas sehari-hari seperti makan, mandi, dan buang air. Rasionalnya untuk mengurangi kecemasan dan membatasi agar klien tidak keluar. Sekira kali ini intervensi yang sudah kami rencanakan, selanjutnya saya kembalikan kepada ketua tim. Ya, baik. Jadi tadi itu adalah rencana keperawatan yang akan dilakukan. Selanjutnya saya persilakan kepada Nurse Tias selaku perawat konselor untuk menjelaskan penyakit yang dialami oleh Nona Ika kepada keluarga pasien. Ya, kami sudah mengundang keluarga pasien. Ya, kepada Nona Ika, tolong dulu. Baik, terima kasih. Jadi begini, demam tipoid itu merupakan demam infeksi oleh bakteri yang dimana menyerang sistem pencernaan. Biasanya demam ini terkontaminasi oleh makanan. Adapun gejala-gejala demam tipoid itu biasanya merasakan demam, mual, muntah, hilangnya nafsu makan. Untuk memastikan apakah pasiennya mengalami demam tipoid itu, kita melakukan pemeriksaan darah. Jadi waktu pertama kali Nona Ika masuk ke rumah sakit, diambil sampel darahnya untuk diperiksa. Oh iya, jadi bagaimana nih kalau sudah kena tipoid, bisa juga sembuh itu, Sus? Tentu saja bisa, yang penting mau berobat dan berusaha. Untuk sembuh, nanti setelah dirawat di rumah sakit akan diberikan obat oleh dokter. Pasien juga harus menjaga pola makannya, tidak boleh banyak bergerak, harus banyak-banyak beristirahat. Begitu juga ketika keluar dari rumah sakit, pasien juga harus tetap menjaga pola makannya, tidak boleh makan makanan yang keras, pedas, kecut. Jadi harus makan makanan yang lunak, yang sekiranya mudah dicerna. Apakah Ibu mengerti? Yesus mengerti nih, Kak. Mantap. Baik, itu tadi penjelasan terkait dengan intervensi yang telah dipaparkan oleh perawat dan juga yang telah dipaparkan oleh perawat konselor mengenai penyakit yang dialami oleh Nona Ika. Nah, perawat, apakah masih ada yang ingin kalian tanyakan? Ada, Sus. Kalau Ibu masih ada, Bu? Mengerti enggak ya? Karena tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya rasa diskusi kita terkait dengan ronde keperawatan cukup sekian. Terima kasih atas kesediaan kalian untuk hadir dan saya harap kalian bekerja sama dalam melaksanakan tugas ini. Saya rasa itu saja, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah selaku Jadi kajian terhadap